Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Chandra Listiani dari mahasiswa PPD Prajabatan PPKN Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan UKIN dengan praktik pembelajaran di kelas 12 TFRMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, biar lebih semangat, kalau Nurul bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa, begitu ya? Ya. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Silahkan, Ketua kelas izin untuk berdoa. Kita duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan mohon berdiri dengan sikap khidmat dan sempurna ya. Satu, dua, tiga. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selamat dulu. Jadi, Ibu absen dulu ya. Agus Rustanto. Oh, Dispen. Ya. Alif Yudo. Ananda Akbar. Andika Putra. Angga Wahyu. Ariel Afrizal. Bagas Drian. Bagus Pratama. Bima Pramudia. Danang Prabowo. Daniel Anggara. Dimas Aldi. Disti Juan. Doni Indrawan. Ertimo. Envin. Ferry. Hafizah. Happy. Irfan. Jalu. Rangga. Safarudin. Albi. Fikri Madani. Hasan. Vito Lutfi. Pandu Himawan. Prasetya Nugroho. Rifki Aji. Sokip Aisyah. Tanfaul. Trinugroho. Yudha Krishna. Zainuddin Fida. Oke, ya berarti ada beberapa yang sakit dan dispek untuk persiapan mengikuti lomba ya. Baik, anak-anak, sebelum saya mulai ke materi, Bu Nurul akan memutar sebuah video, silahkan disimak ya.
Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Maaf. Iya, Den. Coba deh, kenal ke sekolah dong. Aku harus berubah. Baik, dari video pendek ini, hikmah apa yang bisa kamu ambil? Ayo, siapa yang mau menjawab? Harusnya tidak datang terlambat. Oke, betul Arya ya. Jadinya kita tidak boleh datang terlambat ya, karena termasuk apa itu kalau datang terlambat? Melanggar peraturan ya. Oke, bagus. Selain itu, oh iya Le, gimana? Kita harus Ya bagus, kita harus merubah diri untuk menjadi lebih baik, untuk lebih taat aturan ya. Oke, itu tadi ya sedikit motivasi agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika pelanggaran hukum. Kalau di video tadi kalian melihat dua siswa yang terlambat ya. Nah, itu kan salah satu contoh dari melanggar hukum nggak? Iya, melanggar hukum. Nah, baik kita akan pelajari. KIKD-nya yaitu yang pertama, mengamalkan perilaku orang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ini ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kalian diharapkan menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang kedua, siswa berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hukum dengan teliti. 4. Kalian dapat mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dengan tepat. Kemudian kalian dapat menganalisis cara-cara membangun kesadaran hukum masyarakat dengan proaktif dan demokratis. Selanjutnya, melalui diskusi dan presentasi, kalian dapat menganalisis cara-cara membangun kesadaran hukum masyarakat dengan proaktif dan demokratis. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan presentasi, kalian dapat mengkomunikasikan hasil analisis tentang cara-cara membangun kesadaran hukum masyarakat dengan santun. Begitu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya ada 3 hal. Yang pertama tentang pelanggaran hukum, yang kedua sanksi pelanggaran hukum, dan yang ketiga partisipasi dalam penegakan hukum. Apa sih pelanggaran hukum itu? Nah, tentunya kalian pernah dengar ya. Pelanggaran hukum itu contohnya apa? Apa contohnya? Menerobos lalu lintas, bagus. Apalagi? Gak pakai helm. Mencuri, nggak pakai helm. Oke, apalagi? Gak mentaati peraturan. Tidak mentaati peraturan, tentunya peraturan sekolah gitu ya. Kan banyak banget ya kasus-kasus pelanggaran hukum. Nah, jadi pelanggaran hukum itu disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan apa? Dengan ya, good job, dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kenapa sih orang itu melanggar hukum?
ternyata disebabkan oleh dua hal, ya. Yang pertama, apa yang dibaca? Ya, si pelanggar sudah kebiasaan. Iya, si pelanggar sudah menganggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, apa yang dibaca? Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Iya, betul. Jadi dua hal ini ya yang menyebabkan orang melanggar hukum. Padahal di negara kita itu kan negara hukum ya. Sudah ada peraturan aja masih dilanggar, ya nggak? Gimana kalau nggak ada peraturan? Kacau. Iya kan kacau, apalagi? Belah. Apalagi? Iya betul, pecah belah, benar-benar bagus. Nah, banyak ya. Nah, kemudian di mana sih pelanggaran hukum itu terjadi? Coba diperhatikan ini gambar yang pertama ya. Dari gambar pertama ini, coba siapa yang mau menjawab bentuk pelanggaran hukumnya apa dan di lingkup mana ini? Saya Bu. Oke Mbak. Itu merupakan pelanggaran hukum di lingkup keluarga. Soalnya berbicara keras kepada orang tua. Oke. Iya betul. Berani dengan orang tua ya. Melanggar hukum nggak kayak gini? Iya. Tapi di lingkup keluarga ya berani dengan orang tua. Gambar selanjutnya. Nah ini bolos sekolah 5 siswa SMA diamankan Satpol PP Kota Mojokerto. Siapa yang mau menjawab? Ya, Le. Itu termasuk pelanggaran di lingkungan sekolah karena siswa melakukan bolos sekolah. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya, next. Nah, ini tak mau antri, anggota TNI menampar pegawai SPBU. Nah, yuk siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan deh. Itu pelanggaran di lingkungan umum karena semena-mena. Ya, di lingkungan umum atau masyarakat ya, karena nggak sabar, nggak mau antri ya. Oke, bagus. Selanjutnya, nah, polisi bakal usut perusakan fasilitas umum saat demo. Yuk, siapa yang menanggapi? Oke, Le. Itu pelanggaran di lingkup bangsa dan negara. Demo seharusnya tidak merusak fasilitas umum. Ya, bagus, pintar ya. Demo seharusnya nggak merusak fasilitas umum ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi bentuk pelanggaran hukum itu ada yang di lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya, kalian nanti akan berdiskusi. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya, secara kelompok nanti ya. Di LKPD ini nanti sudah ada petunjuk mengerjakannya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan sebuah artikel ya. Di sini nanti ada artikel contoh pelanggaran hukum. Dari artikel ini kalian buat pohon masalah. Ya, kalian buat pohon masalah. Nah, nanti kalian dapat pohonnya di kertas ini ya, kertas manila ini. Kemudian di tengah-tengah ini kalian tempel sticky note. Kalian tempel sticky note. Masalahnya ini apa? Ya, pelanggaran hukum yang dilakukan ini apa? Kamu tulis di tengah-tengah sini. Kemudian norma yang dilanggar dari artikel itu norma apa? Nanti kamu membaca buku ya, referensi, boleh browsing, boleh diskusi ya. Di sini. Kemudian di bagian akar kamu tulis penyebab pelanggaran hukum ini terjadi apa? Kan ada banyak nanti penyebabnya. Nah, kamu tulis saja di sini, kemudian ditaruh di bagian akar ya. Nah, di bagian akar ini. Nanti ada beberapa penyebab. Mohon tenang dulu ya, Le. Oke. Nah, ini nanti ditulis penyebabnya di sini. Kemudian dari akar-akar penyebab ini pasti akan menimbulkan apa? Dari sebab akan menimbulkan akibat, ya enggak? Nah, akibat. Oke. Nah, akibatnya kamu tulis di bagian sini ya, di bagian
daun ya. Nah, kamu tulis nanti akibatnya apa di sini. Nah, kemudian kamu juga mengusulkan beberapa alternatif pemecahan agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama dari aplikator. Begitu ya, nanti sudah ada petunjuknya di LKPD. Ya. Jadi disertakan solusi agar untuk mencegah terulangnya kasus tersebut itu apa? Gitu ya, baik. Silakan segera gabung dengan kelompoknya ya. Oke, baik. Silakan berdiskusi, dikerjakan. Boleh browsing menggunakan HP, tapi maksimal satu kelompok 2 HP aja. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dengan menggunakan nama pahlawan nasional ya, dan anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Oke, selamat mengerjakan. Beribadah, tidak langsung beribadah. Ini yang jenis normal yang dilanggar ditaruh di mana nih? Taruh di sini aja, di tengah ya, betul. Tengah sini ya. Jadi kan nanti kamu tulis di sini masalahnya, kemudian norma yang dilanggar, gitu ya. Di tengah sini ya. Kalau nggak muat satu pakai dua, nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini dari bacaan. Iya, kalau itu kamu baca, memuat itu tadi analisisnya ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Jadi papat dong. Masuk. Silakan. Terus dinai Daniel sudah yo. Nang ngono. Ya, tengah sini kan kasusnya apa, gitu ya. Terus nama yang dilanggar apa, gitu ya. Oke. Yuk, kerjakan. Semangat. Ini materinya baik.
Lah itu punya apa? Ada apa kok? Sama di bagian atas. Nah, itu punya Ya, ada kesulitan lagi nggak? Solusinya belum ya, ada solusi. Oke, bagus ya dari hasil diskusi kalian. Selanjutnya silahkan siapa yang mau presentasi, yuk. Namanya siapa? Presentasi yang dulu ya, yuk. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ahana Sution mau mempresentasikan tentang pohon masalah. Di sini beranggotakan saya Prasetyo Nugroho, Saya Timur Ahmad Dhani. saya Bilo Pamilihan, Saya Rifki Haji. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus korupsi IKTP, yang mana kasus korupsi IKTP melanggar hukum, norma hukum. Penyebab terjadinya kasus korupsi: satu, moral manusia yang kurang kuat, sifat yang selalu merasa kurang, gaya hidup yang konsumtif. Penyebab
Maksud saya akibat dari kasus korupsi iktp adalah satu, meningkatnya kemiskinan di sebuah negara, dua, negara menjadi rugi, tiga, meningkatnya hutang negara, empat, ketimpangan pendapatan. Dan solusi yang dapat dilakukan untuk kasus korupsi yaitu satu, perbaikan sistem pemerintahan, dua, meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti korupsi, tiga, penguatan kapasitas komisi anti korupsi, empat, pemberlakuan hukum yang tegas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanyakan? Saya. Ya. Gimana kalau koruptor itu dihukum mati aja? Hukuman mati tidak ada di Indonesia karena tidak ada hukum yang mengatur tentang hukuman mati tersebut dan melanggar HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Juruman dari Salatiga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Rizal. Nama saya Kaicaya Kusuma. Nama saya Bapak Pratama. Nama saya Dodi Gunawan. Saya Adi Wibowo. Saya Ali Bida Yanto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kronologi belajar tentang nenek ODGJ hingga tersungkur. 5 pelaku ditangkap polisi mengenai dari artikel ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama. Faktor penyebab pergaulan juga berpengaruh dari kejadian tersebut. Lingkungan keluarga serta faktor diri sendiri juga berpengaruh, serta tingkat kesadaran HAM yang masih rendah. Dampak dari kejadian tersebut: satu, merugikan diri sendiri dan keluarga. Dua, mencemarkan nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolahan. Tiga, dapat membahayakan orang lain. Solusi: sosialisasi terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, apakah seorang pelajar boleh dipenjara? Oke, baik, akan saya jawab. Untuk pelajar itu tidak bisa dipenjara karena masih di bawah umur. Itu pelajar mungkin bisa diberi pembinaan di kepolisian. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat. Baik, dari hasil diskusi yang sudah kalian analisis tadi, kalian jadi mengetahui ya macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum ya dari kasus tersebut tadi, bahwa ada 4 macam norma ya: agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, selain itu dibutuhkan apa? Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi ini berupa sikap dan perilaku kita. Sikap kalau kita itu harus memahami hukum, kemudian harus memiliki kesadaran taat hukum, ya enggak? Itu perilaku kita juga harus berbuat sesuai hukum. Dan yang paling penting harus menjaga tegaknya hukum, ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke. Kita sebagai warga negara mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, bagus ya. Kita sebagai warga negara harus memiliki sikap yang taat hukum biar tidak ada banyak kasus pelanggaran hukum ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian buka Microsoft Teams kalian. Bu Nurul sudah men-share soal sebagai bahan evaluasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan LKPD yang sudah Bu Nurul share di Microsoft Teams.
Sekian dari Bu Nurul, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi